Ini yang dari Banyumas sama Nganjuk aman. Mengalami kesulitan apa enggak? Mengalami ngantuk. Ngantuk terus panjenengan. Iya. Masa iya tidur dari bayi sampai sekarang nggak kenyang-kenyang? Iya. Tapi yang namanya proses tidak seperti itu. Nggak peduli walaupun dari bayi itu udah tidur terus, namanya diproses kan, tetap aja ngantuk. Walaupun jarang bekerja, yang namanya proses ya tetap aja capek, pinggangnya pegel, padahal nggak pernah nyangkul. Itulah proses. Namun apapun prosesnya, bagaimanapun prosesnya, dipikir ya selesai, tidak dipikir ya selesai. Nah, pilihannya ada pada panjenengan sendiri, mau dipikir apa enggak, gitu aja. Kira-kira gitu enggak? Iya. Ya. Namun ada perbedaan di situ. Perbedaannya kalau dipikir tambah capek. Nah, kalau nggak dipikir ya nggak capek, nggak dipikir. Kan gitu. Malam ini saya akan memberikan pencerahan kepada panjenengan tentang otak atau pikiran, hati atau batin, kelamin atau syahwat lebih dalam lagi. Tentang otak atau pikiran, hati atau batin, kelamin atau syahwat, yang secara spiritual disebut sebagai Baitul Makmur, Baitul Muharram, Baitul Muqaddas, 3 singgasananya Maha Suci. Ini tersulit dan terberat dalam jenis spiritual apapun. Nah, jadi pembelajaran spiritual, ini spiritual apa saja loh ya. Pembelajaran spiritual jenis apa saja, jenis apapun, itu yang terberat, tersulit itu di bagian otak atau pikiran, hati atau batin, kelamin atau syahwat. Itu terberat, tersulit. Dikarenakan otak atau pikiran, hati atau batin, kelamin atau syahwatnya manusia hidup adalah kehidupan manusia hidup itu sendiri. Jadi kehidupan manusia hidup di dunia ini itu kaitannya erat, bahkan tidak bisa lepas dengan yang namanya otak atau pikiran, hati atau batin, kelamin atau syahwat. Nah, dari sini kita bisa mengambil kesimpulan, sesungguhnya mau kehidupan macam apa, menginginkan kehidupan seperti apa, nah itu rahasianya ada di otak atau pikiran, hati atau batin, kelamin atau syahwat. Awalnya dari situ, rahasianya ada di situ. Kehidupan manusia di dunia ini yang berkaitan dengan raganya atau wujudnya itu bergantung dari otak atau pikirannya. Sedangkan kehidupan
manusia di dunia ini tentang bermasyarakatnya, tentang pergaulannya dengan makhluk-makhluk lain, itu bergantung pada hati atau batinnya. Sedangkan kehidupan manusia di dunia ini yang berkaitan dengan gaib atau maha suci Tuhan, itu bergantung pada kelamin atau syahwatnya. Nah, spiritual kalau sudah berbicara tentang otak atau pikiran, hati atau batin, kelamin atau syahwat, wah ini sudah masuk ke ranah paling sulit, masuk ke ranah paling berat. Di ranah itu tidak bisa main-main. Itu spiritual apapun loh, itu spiritual apapun. Terlebih lagi spiritual jenis agama. Sama sekali tidak bisa kompromi. Betapapun agama panjenengan kuat, betapapun agama panjenengan hebat, dan menurut panjenengan paling benar, dan panjenengan sangat fanatik dengan agama panjenengan, kalau otak atau pikiran panjenengan tidak bersih, hati atau batin panjenengan tidak bersih, kelamin atau syahwat panjenengan tidak bersih, tidak lebih dari sebatas bualan atau omong kosong belaka. Nggak ada bobotnya sama sekali. Jadi agamanya, agama apapun itu bisa dipret gitu. Jenengan paham pret enggak? Menyepelekan ya, bukan menyepelekan tapi sepele gitu loh. Nah, sepele. Lah, sedangkan pengkajian diri, spiritual jenis pengkajian diri yang sedang kita kaji bersama. Nah, ini nggak bisa, sama sekali tidak bisa. Tidak melibatkan otak atau pikiran, hati atau batin, kelamin atau syahwat, nggak bisa. Karena apa? Karena memang tentang itu, justru tentang itu. Spiritual yang sedang kita kaji bersama ini justru tentang otak atau pikiran, hati atau batin, kelamin atau syahwat. Dari 3 singgasana maha suci Tuhan ini, terutama atau awalnya atau permulaannya adalah otak atau pikiran, yang secara spiritualnya disebut sebagai Baitul Makmur. Jadi betapapun panjenengan sudah menguasai tentang seluruh ilmu pengertian, ilmu pemahaman, ilmu pengetahuan yang saya motivasikan, sehingga panjenengan menjadi ahli tentang ilmu pengertian, ilmu pemahaman, dan ilmu pengetahuan mengenai apa dan bagaimana itu wahyu pancagaib dan wahyu pancalaku, serta kemana arah tujuannya wahyu pancagaib dan wahyu pancalaku. Kalau otak atau pikiran panjenengan tidak terjaga kebersihannya, hati atau batin panjenengan tidak terjaga kebersihannya, kelamin atau syahwat panjenengan tidak terjaga kebersihannya, panjenengan tidak bisa lari dengan yang namanya proses. Panjenengan sama sekali tidak bisa menghindari proses, apalagi menyempurnakan proses agar supaya jiwa raga panjenengan terselamatkan. Sama sekali tidak bisa. Ini yang membuat kebanyakan para pelaku spiritual mundur alon-alon, nyerah. Kalau sudah
Kalau sudah kepentok atau sudah sampai di kajian tentang otak atau pikiran, hati atau batin, kelamin atau syahwat. Ini kebanyakan ini mundur alon-alon. Mundur pelan-pelan ya. Sampai pada akhirnya berhenti di mana dia sampai. Cukuplah sampai di sini. Belum waktunya saya ke situ. Saya masih terlalu muda untuk sampai di situ. Banyak alasan-alasannya. Sebagai dasar untuk mengundurkan diri itu banyak sekali alasannya. Ya salah satunya merasa masih muda, belum waktunya sampai di situ dan lain sebagainya. Itu saking sulitnya, saking beratnya. Terlebih lagi bahwa yang namanya Maha Suci Tuhan itu kan merdeka. Terlebih lagi bahwa yang disebut Maha Suci Tuhan, yang dimaksud Tuhan itu adalah merdeka. Artinya tidak bisa dipegang ujungnya, tidak bisa dipegang pangkalnya. Ini Tuhan yang sesungguhnya loh ya. Ini Tuhan yang sesungguhnya. Yang dimaksud Tuhan yang sesungguhnya itu tidak bisa dipegang ujungnya, tidak bisa dipegang pangkalnya, tidak bisa dipegang tengahnya. Dalam bahasa lainnya, mencela-mencele. Pagi tempe, nanti siangnya tahu. Nanti sorenya kedelai. Nah, itu. Lebih sulit lagi, lebih berat lagi. Karena bisa dipastikan 95% manusianya tidak bisa menerima kenyataan itu. Tidak bisa menerima kenyataan itu. Kalau ego, pamrih, arogannya masih aktif secara maksimal di dalam dirinya. Tidak akan bisa. Berwahyu pancalaku itu tidak akan bisa gitu loh. Berwahyu pancalaku itu tidak akan bisa. Menghadapi yang dimaksud Tuhan dengan wahyu pancalaku itu tidak bisa. Tidak akan bisa. Pasti berontak, pasti nolak, pasti protes, pasti instruksi, pasti demo. Dikarenakan yang dimaksud Tuhan itu adalah mencela-mencele. Tidak bisa dipegang pangkalnya, tidak bisa dipegang tengahnya, tidak bisa dipegang ujungnya. Bagi Tuhan, itu bukan suatu masalah. Walaupun seumur hidup panjenengan melakukan kebaikan, namun di akhir hayatnya panjenengan dilemparkan ke neraka. Atau sebaliknya, panjenengan seumur hidup melakukan kejahatan tok, tapi di akhir hayatnya panjenengan dilemparkan ke surga. Itu bagi Tuhan bukan suatu masalah. Dia merdeka. Lah manusia yang ego, pamrih, arogannya kuat, tinggi, pasti berontak. Percuma saya selama ini melakukan kebaikan kalau pada akhirnya masuk neraka. Nah, katakanlah seperti itu. Seperti yang sudah sering saya motivasikan. Seperti yang sudah sering saya motivasikan, bahwasanya membersihkan noda atau kotoran otak atau pikiran itu gampang. Membersihkan noda atau kotoran hati atau batin itu gampang. Membersihkan noda atau kotoran kelamin atau syahwat itu juga gampang. Dikarenakan Maha Suci Tuhan adalah Maha
pengampun. Jadi, karena sebab Maha Suci Tuhan adalah Maha Pengampun, kalau panjenengan berani bertobat, tidak malu memohon pengampunan kepada Maha Suci Tuhan, maka tidak pakai lama. Seketika itu, seketika panjenengan menyatakan diri bertobat dan tidak merasa malu memohon pengampunan kepada Maha Suci Tuhan, Maha Suci Tuhan langsung mengampuni seluruh kesalahan panjenengan, seluruh dosa-dosa panjenengan, seluruh keburukan panjenengan, dan bla 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 lainnya. Langsung diampuni seketika itu. Enggak pakai nanti dulu, itu enggak. Enggak pakai diuji dulu, itu enggak. Pada saat panjenengan berani menyatakan diri bertobat dan tidak malu memohon pengampunan kepadanya, maka pada saat itu pula Maha Suci Tuhan akan mengampuni panjenengan. Dan ketika Maha Suci ini mengampuni, memberikan pengampunan kepada panjenengan, mengampuni semua dosa-dosa panjenengan, keburukan panjenengan, kejahatan panjenengan, maka dimulai pada saat itu pula otak atau pikiran panjenengan bersih. Hati atau batin panjenengan bersih, kelamin atau syahwat panjenengan bersih. Gampang kan? Nggak pakai puasa, nggak pakai ritual, nggak pakai rialat, nggak pakai apa-apa. Hanya berani, bermodal berani, menyatakan dirinya bertobat, dan bermodal rai gedek, tidak malu, memohon pengampunan kepada Maha Suci Tuhan, otak atau pikiran kita langsung bersih seketika. Hati atau batin kita langsung bersih seketika. Kelamin atau syahwat kita langsung bersih seketika. Dan dimulai pada saat itu secara panca indera spiritual dinyatakan manusia suci. Dikarenakan seluruh bagian dalamnya bersih tanpa noda, tanpa kotoran. Nah, ini disebut suci. Secara panca inderanya kaum spiritual. Itu suci. Gampang kan? Yang tidak gampang adalah mempertahankan agar supaya otak atau pikiran kita tetap bersih. Mempertahankan agar supaya hati atau batin kita tetap bersih. Mempertahankan agar supaya kelamin atau syahwat kita tetap bersih. Lah ini yang tidak gampang. Dikarenakan untuk mempertahankan agar supaya otak atau pikiran tetap bersih, terjaga. Agar supaya hati atau batin tetap bersih, terjaga. Agar supaya kelamin atau syahwat tetap bersih, terjaga. Diperlukan kemanunggalan. Dibutuhkan kemanunggalan. Harus manunggal. Kalau tidak bisa. Apanya yang manunggal? Manunggal dengan apa? Manunggal dengan siapa? Diri kita itu terdiri dari 3 bagian. Secara makhluk, 3 bagian ini tersebut sebagai wujud atau raga, jiwa atau sukma, hidup atau roh suci. Itulah diri kita. 3 bagian diri kita. Secara makhluk. Secara non makhluk atau secara gaib, 3 bagian diri kita adalah terdiri dari ego, pamrih, arogan. Nah, ini harus manunggal.
Kalau tidak manunggal, ketiganya ini, ketiga bagian diri kita ini tidak manunggal. Kita akan mirip seperti kemerdekaan Maha Suci Tuhan. Maha Suci Tuhan itu sifat mutlaknya kan merdeka. Sifat mutlaknya Maha Suci Tuhan adalah merdeka. Mencela-mencele kalau bahasa sepelenya. Nggak bisa dipegang pangkalnya, tengahnya, ujungnya itu nggak bisa. Lah sama. Manusia juga manakala tiga bagian dari dirinya ini tidak manunggal, sama mencela-mencele. Sekarang menyatakan bertobat. Beberapa menit kemudian, kumat lagi. Sekarang memohon pengampunan. Beberapa menit kemudian melakukan kesalahan lagi. Nah itu sama. Dan selalu seperti itu. Setelah melakukan kesalahan, memohon pengampunan. Setelah memohon pengampunan, melakukan kesalahan lagi. Terus tanpa merasa bersalah. Karena apa? Merdeka itu tadi. Tanpa merasa bersalah. Sehingganya diulang lagi, terus seperti itu. Karena apa? Karena terbawa oleh kemerdekaannya itu tadi. Artinya, kapan otak atau pikiran bisa terjaga kebersihannya kalau seperti itu? Hati atau batin, kelamin atau syahwat akan senantiasa terjaga kebersihannya? Mana bisa kalau seperti itu terus? Jadi, tidak ada cara lain selain memanunggalkan tiga bagian diri kita yang belum manunggal ini. Dengan kemanunggalan tiga bagian dari diri kita, maka ego, pamrih, arogan, wujud, jiwa, dan ruh suci menjadi sempurna. Sehingganya ketiga-tiganya mengalami selamat atau keselamatan. Sedangkan ilmu sainsnya tentang noda atau kotoran, otak atau pikiran, noda atau kotoran, hati atau batin, noda atau kotoran, kelamin atau syahwat. Lah ini yang masih ada terlalu banyak kurang klik, kurang ngerti, kurang paham, kurang tahu, kurang klik. Nah, malam ini saya akan mencerahkan panjenengan tentang hal ini. Noda atau kotoran, otak atau pikiran, apakah itu? Hanya ada tiga. Sebenarnya yang menjadi nodanya otak, yang menjadi kotorannya otak, itu hanya ada tiga. Yang bisa menodai otak atau pikiran, yang bisa mengotori otak atau pikiran, yang tak lain dan tak bukan adalah Baitul Makmur. Singgasananya Maha Suci Tuhan pertama adalah berpikir buruk, berpikir jelek,
berpikir jahat. Cuma itu tok. Buruk, jelek, jahat. Ini dominan dengan apapun yang tidak disukai oleh manusia. Cenderung ke apapun yang tidak diinginkan oleh manusia. Namun oleh manusia itu dilakukan secara terus-menerus. Ndak ingin, ndak suka, tapi dilakukan terus. Maka kehidupan di dunia terkait wujud kita, terkait raga kita, itu adalah tentang apa yang dipikirkan oleh otak kita. Kehidupan macam apapun, kehidupan model apapun yang dialami oleh raga kita, yang dijalani oleh wujud kita, itu adalah hasil dari pemikiran otaknya kita sendiri. Sebab karena itu, untuk mendapatkan, untuk mengalami kehidupan di dunia yang disukai, yang dimaui, yang diingini, dituntut untuk menjaga kebersihan otaknya agar supaya tidak berpikir kotor. Ini ada ratusan video pencerahan dari saya tentang ini, ada ratusan. Jaga kebersihan otak atau pikiran, jaga kebersihan hati atau batin, jaga kebersihan kelamin atau syahwat. Yang arti maksudnya jangan berpikir buruk, jangan berpikir jahat, jangan berpikir jelek atau negatif thinking. Jangan memiliki rasa dan perasaan sirik, iri, dengki, dendam, benci, fitnah, bully. Jangan. Jangan berkeinginan jahat, jangan berkeinginan. Itu ada banyak sekali videonya. Itu dikarenakan kurang mengertinya, kurang pahamnya, kurang taunya tentang buruk, jelek, jahat. Itu kurang paham, kurang ngerti, kurang tahu. Secara simpel, buruk, jelek, jahat adalah apapun itu yang tidak disukai oleh manusia. Sesungguhnya itu. Apapun yang tidak diingini oleh manusia, apapun yang tidak dimaui oleh manusia, itulah yang dimaksud jelek, buruk, jahat. Contoh misal, coba saya ingin nanya sama panjenengan. Panjenengan suka apa tidak? Senang apa tidak? Mau apa tidak? Sakit? Tidak. Enggak mau ya. Suka enggak sama yang namanya sakit? Suka enggak? Iya. Ingin enggak? Sakit itu ingin enggak? Tidak. Namun itu sering panjenengan lakukan. Padahal panjenengan enggak mau, enggak ingin, enggak suka, tapi panjenengan selalu melakukan. Secara berulang-ulang.
Karena panjenengan selalu melakukan, berarti panjenengan selalu berpikir tentang penyakit itu, tentang sakit itu. Ya panjenengan mengalami sakit. Walaupun panjenengan tidak suka, tidak mau, tidak ingin, tetap panjenengan akan mengalami sakit. Lawang panjenengan selalu berpikir sakit. Ini contoh. Sulit, mau nggak panjenengan? Tidak. Enggak. Jadi cuma dua ini, yang dari Nganjuk mau. Nah, jawab. Ini saya sedang berkomunikasi sama panjenengan. Dengan yang namanya sulit itu panjenengan suka enggak? Ingin tidak? Tapi panjenengan selalu melakukan ini loh. Selalu melakukan ini. Jadi walaupun panjenengan enggak suka, enggak ingin, enggak mau, tetap panjenengan mengalami kesulitan karena panjenengan selalu berpikir sulit. Itu contoh. Kurang paham saya Pak Wek. Kurang ngerti saya Pak Wek. Coba lebih diperdetil lagi. Mengalami matanya perih. Mengalami ujuk-ujuk tiba-tiba matanya terasa perih. Tiba-tiba ujuk-ujuk matanya terasa perih. Sambil menyentuh matanya, katarak ini. Sakit mata ini. Saraf kejepit ini. Suka enggak dengan saraf kejepit? Tidak. Kalau tidak suka, kenapa panjenengan pikirkan itu? Panjenengan katakan itu. Contoh itu. Dikarenakan sering menekuk leher ke kanan. Dikarenakan sering menekuk leher ke kanan, maka lambat laun kepala bagian kanan ini akan mengalami masalah karena terlalu sering menekuk leher ke kanan. Entah itu ngintip atau apa, intinya sering menekuk leher ke kanan. Maka lambat laun saluran darah ke dalam otak sebelah kanan ini terganggu, sehingganya menimbulkan rasa senggering atau cekut atau senut di kepala sebelah kanan. Dan ketika kepalanya terasa cekut, senut, senit, waduh, vertigo. Jenengan suka enggak vertigo? Tidak. Namun panjenengan sering melakukannya. Karena kehidupan kita yang akan datang adalah apa yang dipikirkan oleh otak kita, ya kita akan mengalami vertigo. Karena otak kita berpikir vertigo, otak kita berpikir saraf kejepit. Itulah yang dimaksud berpikir buruk, berpikir jelek, atau negatif thinking itu loh, seperti itu. Panjenengan mau nggak punya uang itu, mau nggak? Tidak punya uang itu suka nggak? Ingin nggak tidak punya uang itu, ingin nggak? Tidak. Namun kenapa ketika dompet panjenengan nggak ada uangnya kok mengatakan itu? Padahal kan jenengan nggak suka. Nggak punya uang itu kan jenengan nggak suka, nggak mau. Tapi ketika dompet panjenengan kosong, kenapa panjenengan katakan itu? Panjenengan mengatakan, entek duitku, habis uangku. Habis uang ini kan jenengan nggak suka lah, nggak ingin kan? Nah karena otak panjenengan berpikir habis uang, ya, kemudian diperjelas oleh mulut panjenengan, oh aduh habis uang saya.
Karena kehidupan kita di dunia ini adalah hasil dari pikiran otak kita. Ya kita akan mengalami itu. Ini loh yang dimaksud berpikir buruk, berpikir jelek, itu loh. Noda atau kotoran otak kita, itu loh. Menjaga kebersihan otak atau pikiran berarti menjaga untuk tidak berpikir yang kita tidak suka itu tadi kan. Apa yang kita tidak inginkan itu tadi loh, jangan sampai terpikirkan, apalagi terucap, dijelaskan, lebih diperjelas lagi dengan ucapan. Hasil pemikirannya itu tadi. Jadi menjaga otak atau pikiran itu sebenarnya bukan suatu hal yang hanya dipahami oleh anak-anak kuliahan, bukan. Sesederhana itu loh. Arti maksud berpikir buruk, berpikir jelek, berpikir jahat itu sesederhana itu loh. Apa sih susahnya? Ketika matanya terasa perih, wih lezatnya. Apa sih susahnya? Kan nggak ada undang-undang pajaknya. Ya nggak? Undang-undang pajaknya kan nggak ada. Lawang tinggal ngomong, sedapnya mataku, kepalaku, seger, melebihi apa namanya, melebihi apa jenenge, kui, sop buah. Soalnya sedang berpikir tentang sop buah tadi habis makan. Pasti ada. Ya, itu. Susahnya di mana? Wong tinggal mikir seperti itu. Ya. Segernya sop buah jenengan suka. Kenapa panjenengan memilih vertigo? Kalau suka itu loh. Sesederhana itu kan, nggak rumit kan. Lah nanti tentang kotoran atau noda hati atau batin, kotoran noda kelamin atau syahwat. Lah ini akan ngikut. Awalnya kan dari sini, awalnya itu kan dari sini. Nah, seperti yang saya tulis di sana, jagalah itu. Artinya kan berawal dari sini. Hati atau batin kita itu berawal dari sini. Kelamin atau syahwat kita itu berawal dari sini. Nah, kalau otak kita berpikir A, hati atau batin kita akan membatin A juga. Dan kelamin atau syahwat kita akan menyempurnakan A juga. Gitu. Ini banyak sekali yang kurang paham di sini, kurang ngerti, kurang tahu itu di sini. Ngertinya kotoran atau noda otak itu ngintip orang mandi telanjang. Ngertinya gitu, ngertinya. Yang penting saya kan nggak ngintip orang sedang mandi telanjang. Ya. Iya. Digigit nyamuk aja, malaria. Ya malaria temenan. Karena apa? Karena kehidupan yang kita jalani itu adalah hasil pemikirannya otak kita. Padahal dipenceloi laron, tapi berpikir ini malaria, nyamuk malaria. Itu. Sederhana kan. Kenapa kok susah banget gitu. Berasnya habis. Mikir punya beras gitu kok susah amat. Padahal kan seneng. Ya kan? Punya beras itu kan suka, kan seneng. Tapi kenapa kok tidak mau berpikir tentang punya beras? Kok lebih memilih berasnya habis, berpikir berasnya habis. Nah. Artinya, kita itu selalu melakukan apapun yang kita tidak suka. Apapun yang kita tidak mau, apapun yang kita tidak ingin, itu selalu kita pikirkan, selalu kita inginkan, selalu kita perbuat terus. Lah terus kapan? Bahagianya kapan? Tentremnya kapan kalau seperti itu terus? Ini bermula dari sini. Jadi
Arti maksud dan arah tujuannya menjaga kebersihan otak atau pikiran kita tak lain dan tak bukan adalah untuk tidak berpikir apapun yang kita tidak suka, apapun yang tidak kita inginkan, apapun yang kita tidak mau. Dan bisa dipastikan apapun yang kita tidak suka, tidak ingin, tidak mau, ini pasti nggak ada enaknya kan? Itu pasti nggak ada lah. Rendang kita nggak suka, itu nggak ada itu kayaknya. Ya. Pasti yang kita suka adalah yang enak-enak, yang indah-indah. Menjaga kebersihan otak atau pikiran berarti merubah caranya otak kita ketika berpikir jelek, buruk, jahat ini tadi. Betapapun kedua mata kita melihat, menyaksikan bahwa sesuatu itu tidak enak, sesuatu itu buruk, kedua mata kita itu melihat, menyaksikan ada sesuatu yang buruk, sesuatu yang jelek, sesuatu yang nggak enak. Karena kita nggak suka ya, jelek, buruk, nggak enak itu kan nggak suka, nggak ingin, nggak mau. Dan kehidupan kita yang akan kita jalani beberapa menit kemudian itu adalah hasil pemikiran dari otak kita. Maka seburuk apapun, sejelek apapun, setidak enak apapun yang dilihat oleh mata kita, jangan katakan, jangan pikirkan. Jangan pikirkan, jangan katakan. Walaupun sesuatu itu terlihat jelek, tidak enak, buruk, karena kita tidak suka, jangan pikirkan, jangan ucapkan. Kalau harus berpikir, kalau harus mengucapkan, pikirkan dan ucapkan yang kita suka, yang kita ingin, yang kita maui. Walaupun buruk, tidak enak, jelek, kita mikirnya, wah indahnya, segernya, manisnya. Karena kita sukanya itu kan. Agar supaya kehidupan kita beberapa menit kemudian itu indah, enak. Tidak fotokopi, bukan fotokopi dari kejadian yang dilihat tadi loh. Hasilnya sederhana sekali di situ. Karena ya itu tadi. Senengannya mikirin, mengucapkan yang tidak disukai, yang melelahkan. Padahal sesederhana itu. Hidungnya meler, nikmatnya, susahnya di mana loh? Tinggal saya sampai greget sekali di situ itu. Hidungnya meler itu loh, ngomong nikmatnya, enaknya. Susahnya itu di mana? Ketika hidungnya meler, mengatakan pilek itu mudah gampang. Harusnya mengatakan enak juga mudah gampang kan harusnya. Sama-sama gampangnya, sama-sama mudahnya. Kenapa memilih yang tidak disukai gitu loh? Kenapa lebih memilih yang tidak disukai? Pilek, suka pilek. Kenapa dipilih? Ini loh yang menjebak banyak kadang saya di sini. Aneh, kan? Kata-kata bijak manapun, kata-kata inspirasi, motivasi manapun, spiritual, pengkajian diri manapun, itu pasti akan menjelaskan bahwa kehidupan kita yang sesungguhnya itu adalah hasil pemikiran dari otak kita sendiri. Tapi prakteknya mana? Prakteknya udah tahu kalau kehidupannya itu adalah hasil pemikiran dari otaknya sendiri. Kenapa diciptakan sendiri kehidupannya? Kalau harus menciptakan sendiri kehidupannya, ciptakan yang enak-enak kan harusnya gitu. Bukan yang nggak enak-enak yang diciptakan.
Misal contoh, dompetnya kosong, ya weh tebalnya dompetku, isinya penuh, ratusan ribu semua. Susahnya di mana? Lu tinggal ngomong. Tinggal ngomong. Sulitnya di mana? Ini ngomong dompetnya kosong. Berpikir kalau dompetnya itu penuh dengan uang seratusan ribu ya. Penuh. Berpikir, ini enggak perlu sekolah. Nggak perlu ilmu ahli, nggak perlu keahlian, nggak perlu ilmu tingkat tinggi, nggak perlu. Lu tinggal ngomong, walaupun dompetnya kosong, tinggal ngomong dompetku isinya penuh seratusan ribu semua. Ini susahnya di mana? Lo nggak perlu sekolah dulu untuk mengatakan itu. Dan pasti kita suka kan kalau dompetnya penuh. Kalau dompetnya kosong kan kita nggak suka. Tapi kenapa kita milih, dompetku kosong? Iya ini. Loh. Nggak suka tapi dilakukan berulang-ulang kali tanpa merasa bersalah. Nggak ingin tapi dipikirkan berulang-ulang kali tanpa merasa bersalah. Tidak mau tapi dilakukan terus-menerus tanpa merasa bersalah. Malah nyalain di luar. Waduh, berarti ponco gaib kurang hebat ini. Guru saya kurang. Malah nyalain ke sana-sana. Lawang dia sendiri yang menciptakan. Tuh. Aslinya itu seperti itu aslinya. Lah dari sini kita bisa mengambil kesimpulan sebenarnya. Loh, berarti kehidupan macam apapun di dunia ini yang saya maui, bermula dari situ kan. Itu nggak perlu bertapa berpuluh-puluh tahun. Nggak perlu rialat ritual, nggak perlu. Kehidupan model apapun, kehidupan macam apapun yang panjenengan maui di dunia ini, lah itu bermula dari situ. Bermula berawal dari apa yang panjenengan pikirkan oleh otak. Itu yang dimaksud menjaga kebersihan otak atau pikiran. Itu seperti itu aslinya. Bukan menghindari diri ngintip orang mandi telanjang, bukan itu. Enggak aneh-aneh. Ada cewek jalan, ada cewek bahenol jalan, matanya ditutupi agar otaknya terjaga. Bukan itu. Bukan itu. Bukan itu. Bukan itu. Sesederhana itu loh. Sesederhana itu. Jadi, ketika otak kita terjaga kebersihannya, maka dia akan berpikir baik, berpikir indah, berpikir bijaksana, berpikir tentram, berpikir baik, berpikir enak. Dan apapun yang dipikirkan oleh otak kita, ini akan dicerna oleh hati atau batin kita. Apapun yang dicerna oleh hati atau batin kita, akan dimijilake oleh kelamin atau syahwat kita. Akan diwujudkan, akan dinyatakan oleh kelamin atau syahwat kita. Dan apapun yang akan diwujudkan, dimijilkan, dinyatakan oleh kelamin atau syahwat kita, itulah kehidupan yang akan kita jalani. Itulah. Berarti secara simpel dan sederhana, ketika kepala saya terasa nyut, kepala saya terasa nyut, wah sedap, wah enak pol, sedap enak, ini akan dicerna oleh hati atau batin kita. Sedap atau enak yang dicerna oleh hati atau batin kita, ini akan dimijilake, akan dinyatakan, akan direalitakan oleh kelamin atau syahwat kita. Enak
atau sedap itu tadi. Lah, enak atau sedap yang dimijilake oleh kelamin atau syahwat kita, yang direalitakan atau yang dinyatakan oleh kelamin atau syahwat kita. Lah, sedap enak inilah yang akan kita jalani di dunia ini. Nah, itu hasilnya seperti itu hasilnya. Baitul Makmur adalah singgasananya Maha Suci ketika mencipta. Baitul Muharram adalah singgasananya Maha Suci ketika memelihara apa yang diciptakan. Baitul Muqaddas adalah singgasananya Maha Suci ketika Maha Suci merealitakan, mewujudkan apa yang dipelihara tadi. Itu urutannya, kaitannya, sesungguhnya itu seperti itu. Dan sesederhana itu kan, sesederhana itu. Lah jika kehidupan seorang putra kekudangane Rama yang sudah mengenal diri, yang sudah manunggal jati, seperti ini, menghadapi apapun itu gampang pol. Menghadapi apapun, menjalani apapun, menyelesaikan apapun, menerima apapun, gampang pol. Tidak butuh kunci, tidak butuh paweling, tidak butuh mijil, tidak butuh singkir, bahkan tidak butuh asmo. Nah, kalau otak atau pikirannya terjaga loh kebersihannya ya. Hati atau batinnya terjaga kebersihannya dikarenakan otak atau pikirannya terjaga. Karena hati atau batin, kelamin atau syahwat ini kan bergantung dari atas ini dulu. Dari apa yang diciptakan dulu. Bergantung dari situ. Nah, menghadapi apapun itu enggak ribet, enggak angel, enggak sulit. Menghadapi apa saja. Dan pasti tidak akan menggoyahkan wahyu pancalakunya. Tidak akan menodai wahyu pancagaibnya. Apapun itu, apapun itu. Lah bagaimana? Mau menggoyahkan wahyu pancalaku, mau menodai wahyu pancagaib. Lawang apapun yang datang mendekatinya, palungguh pambuka. Sedulur papat ku lungguha ingkang prayoga. Ragane arsa tentrem. Sun sangoni basuki kalis ing sambikala kanthi teguh rahayu slamet. Kehidupan manusia di dunia ini selain tentram, teguh, rahayu slamet, apa sih? Selain tentrem, teguh, rahayu slamet, apa sih yang dimaui oleh manusia hidup di dunia ini? Selain 4 itu. Dan keempat-empatnya itu kaitannya kan dengan sedulur papat, dengan 4 anasir. Nah, menghadapi apapun, sedulur papatku lungguha ingkang prayoga. Sedulur papatku lungguha ingkang prayoga. Sedulur papatku lungguha ingkang prayoga. Ragane arsa tentrem, sun sangoni basuki kalis ing sambikala kanthi teguh rahayu slamet. Apapun itu. Apapun itu. Tidak mampu, palungguh pambuka tidak mampu, palungguh panutup masih ada kan? Palungguh pambuka tidak mampu, masih ada palungguh panutup. Pancernya. Palungguh panutup kurang mampu, masih ada palungguh jati. Mau apa lagi kalau sudah palungguh jati? Ini apapun, alam semesta seisinya, apapun. Hanya dengan dihadapi dengan palungguh, selesai. Ndak butuh kunci, ndak perlu kunci, ndak butuh paweling, ndak perlu paweling.
Ndak butuh mijil, ndak perlu mijil, ndak butuh singkir, ndak perlu singkir. Hanya dengan palungguh selesai. Kalau otak atau pikirannya terjaga kebersihannya, hati atau batinnya terjaga kebersihannya, kelamin atau syahwatnya terjaga kebersihannya. Tidak ada satupun manusia hidup di dunia ini yang tidak memiliki kekuatan Tuhan. Tidak ada satupun manusia hidup di dunia ini yang tidak memiliki kehebatan Tuhan. Tidak ada satupun manusia hidup di dunia ini yang tidak memiliki sikap dan sifatnya Tuhan. Tidak ada. Namun, walaupun memiliki itu semua, dikarenakan tidak tentram, ini faktornya itu kan tidak tentram. Penyebabnya itu kan tidak tentram. Yang membuat kita nggak ngerti, nggak paham, nggak tahu. Yang membuat kita nggak bisa. Adalah ketidaktenangan kita, ketidaknyamanan kita, ketidakamanan kita, alias keraguan kita, kegelisahan kita, ketakutan kita. Sehingga kita tidak tentram. Manakala kita tidak tentram, kacau dah semua. Masalah sepele itu loh bisa jadi besar kalau kita tidak tentram. Kalau kita tidak tenang, masalah sepele itu loh bisa menjadi besar. Sebab karena itu, para ahli bijak selalu mengatakan, tenang, amati saja. Tidak usah itu, ini, dan lain sebagainya. Ketika engkau marah, diam. Dengan diam, kemarahanmu akan hilang, berubah menjadi tenang. Dan ketika kamu mengalami ketenangan, apapun masalahmu bisa kau selesaikan. Dalam suasana tenang, dalam keadaan tenang. Itu seluruh para ahli bijak itu mengatakan seperti itu. Lengkapnya, lah ini yang sedang saya ungkap. Ketika kita dalam situasi dan kondisi tentram, masalah apapun panjenengan ngerti, panjenengan paham, panjenengan tahu, dan bisa menyempurnakannya sehingga jiwa raga panjenengan bisa selamat. Walaupun panjenengan buta huruf, buta aksara, kalau panjenengan bisa tentram menghadapi kehidupan di dunia ini, di luar diri panjenengan, panjenengan bisa menguasai kehidupan makhluk lain. Panjenengan bisa membimbing kehidupan makhluk lain. Bahkan panjenengan bisa mengarahkan kehidupan makhluk lain dan tidak menutup kemungkinan panjenengan bisa melindungi kehidupan makhluk lain. Kalau panjenengannya tentram. Ketidaktentraman seorang manusia ini dikarenakan sedulur papat atau 4 anasirnya tidak lungguh, tidak manunggal. Masalah-masalah di luar diri bisa mendekati kita, bisa mendekati manusia,
itu dikarenakan sedulur papatnya atau 4 anasirnya tidak manunggal. Makanya masalah apapun yang mendekat hanya dengan palungguh pambuka sedulur papatku lungguha ingkang prayuga ragane asa tentrem. Selesai di situ loh. Hanya dengan seperti itu. Ketika sedulur papat atau 4 anasir ini manunggal dengan hidup, dengan pancernya, dia akan berbuat sesuatu, dia akan melakukan sesuatu. Nggak diem dia. Nah kalau tidak manunggal, hidup ini melakukan sesuatunya bagaimana? Wong nggak punya tangan, nggak punya kaki. Kakinya misah sendiri-sendiri, tangannya misah sendiri-sendiri. Nah ini yang menyebabkan masalah bisa mendekat kepada kita. Dan kita nggak ngerti, nggak paham, nggak tahu. Tidak bisa. Akhirnya itu tak. Apapun masalah yang panjenengan hadapi. Apapun masalah kehidupan yang panjenengan hadapi. Kalau otak atau pikiran panjenengan terjaga kebersihannya, hati atau batin panjenengan terjaga kebersihannya, kelamin atau syahwat panjenengan terjaga kebersihannya, hanya dengan palungguh panutup aja udah menyelesaikan. Berlebihan kalau sampai menggunakan kunci paweling, berlebihan itu. Nggak sebanding gitu. Permasalahan dunia dihadapi dengan kunci, paweling, mijil, singkir. Nggak sebanding. Rugi panjenengan. Ukurannya masalah dunia itu hanya sebatas palungguh itu. Sekali lagi saya katakan, apapun masalah dunianya. Apapun. Namun dengan catatan, otak atau pikirannya terjaga kebersihannya. Sudah paham tadi kan ya? Terjaganya kebersihan otak atau pikiran, sudah paham kan? Ya. Digigit nyamuk. Ih, cewek cantik. Kan nggak berpikir buruk toh? Ya, gitu. Hidungnya mampet. Ih, segere. Wah, segere. Nikmatnya matur suwun. Matur suwun. Gitu kan? Yang dimaksud gitu. Ada cewek bahenol jalan, wow, sempurna. Apa buruk itu? Nah kalau mikirnya anak sapa ndah nelek ning dhuwur, itu baru buruk. Itu baru buruk. Bojo, itu baru buruk, baru buruk. Memuji apa salahnya? Buruknya di mana wong memuji? Tapi ya jangan dengan ekspresi matanya terbelalak, malu-maluin. Wow, no, malu-maluin dilihat orang. Ya. Itulah yang dimaksud berpikir baik, berpikir positif. Itu seperti itu. Menjaga kebersihan otak atau pikiran itu seperti itu. Awalnya itu dari situ. Permulaannya itu di situ. Lah nanti hati atau batin, kelamin atau syahwat ngikut dia, ngikut. Nah kalau di setiap saatnya selama panjenengan terjaga, tidak tidur maksudnya, situasi dan kondisinya selalu seperti itu. Apapun yang mendekati panjenengan itu bisa dihadapi hanya dengan palungguh pambuka. Hanya dengan palungguh pambuka. Tidak perlu keahlian di situ.
Nah, sekarang tekniknya nih. Teknik palungguhnya. Berulang kali dan saya sangat sering memberikan motivasi. Ketika melakukan patrap, ketika hendak patrap, awal mula adalah palungguh. Palungguh ini ukurannya adalah tenang. Setidak-tidaknya itu tenang. Artinya, kalau belum mendapatkan ketenangan, kalau belum merasakan ketenangan, palungguh ini kan diulang-ulang terus. Ini kan saya motivasi kan. Gitu. Itu caranya. Nah, kalau asal palungguh, anak kecil aja bisa. Nah, ketika palungguh ini benar-benar palungguh, sebenarnya patrap samadhi model apapun selesai, Pak, di situ. Selesai. Bisanya nggak selesai, berarti palungguhnya belum selesai. Palungguhnya belum selesai, melanjutkan laku ke patrap lainnya. Ya, ini yang menjadikan patrap samadhi berproses itu kan di situ. Terjadinya proses di dalam patrap samadhi itu dikarenakan palungguhnya belum selesai. Selesainya palungguh ini setidaknya itu merasakan tenang. Ini setidaknya loh Pak. Maksimalnya tentram. Dibuat minimalnya itu enak, tenang, nyaman. Berarti palungguhnya selesai. Baru bisa berlanjut ke patrap yang lain. Bangunan rumah itu bergantung dari pondasinya, Pak De. Nah, kalau pondasinya saka lempung piye? Kalau pondasinya dari lempung bagaimana? Mau dibangun semewah apapun, ambles ambruk nek pondasine lempung. Jadi patrap kunci, patrap paweling, patrap mijil, patrap singkir, pondasinya adalah palungguh. Pondasinya adalah palungguh pambuka. Nah, kalau palungguh panutup, atapnya. Nah, kalau palungguh jati, tiang-tiangnya, cagak-cagaknya. Saya kasih contoh dari masa lalu saya. Ketika itu saya masih dalam pengembaraan. Saya masih berkelana. Saya masih berpetualang. Karena masih ada yang belum saya dapatkan, yaitu manunggal jati pada saat itu. Pada suatu ketika, saya melintas di daerah Purwokerto. Dalam perjalanan, saya membaca plang, tulisan di pinggir jalan, Makom Waliullah Syekh Makdum Ali. Itu daerah Purwokerto. Belok saya di situ, istirahat belok di situ. Belok, saya menuju ke makamnya Wali Syekh Makdum Wali ya, Purwokerto. Karanglewas. Begitu sampai di aula, karena sudah beberapa hari saya berjalan kaki, handphone saya kan lobet, mati, padam sentek, nggak ada setrumnya, udah baterainya. Karena saya istirahat, kebiasaan saya, pertama kali istirahat saya mengecek handphone. Ketika saya mengecek handphone, ini sudah nggak bisa nyala nih. Handphonenya nggak bisa hidup karena sudah kehabisan strom. Akhirnya saya cas. Saya cas di tempat di samping tiang di aula itu. Nah, HP-nya saya selempitkan di usuk di atasnya. Saya selempitkan. Saya tinggal mandi. Saya tinggal mandi.
Setelah selesai mandi, sekembalinya dari mandi, saya melihat ada seseorang ngambil HP saya. Handphone saya diambil. Dan dia melihat saya datang kan. Saking keburu-burunya, bukan dicabut tapi ditarik. Karena saking terburu-burunya ketahuan saya datang kan. Nah karena ditarik, jadi cas-casannya sama colokan listriknya itu jeprot gitu, yang jeprot, lari, saya kejar. Karena itu sangat penting ya. Bukan HP-nya, bukan handphonenya yang saya pentingkan, tapi nomor-nomor telepon di dalamnya itu. Saya kejar. Saya kejar, melipir-melipir sampai di jauh sekali, sampai di bendungan itu, bendungan apa, Kali Bacin atau Kali Banger itu. Ada di bendungan di sana, di Karanglo apa itu namanya. Terkejar, kedapatan di sana. Nah, rupanya yang nyuri HP saya ini, handphone saya ini, lah di situ memiliki banyak teman. Larinya itu masuk ke bukan rumah sih, kayak warung, tapi di dalam warungnya itu ada banyak teman-temannya yang seperti itu juga. Saya masuknya, saya mau ngejar ngambil hak saya kan, masuk di situ. Tuh, akhirnya terjadilah percecokan sehingga timbul masalah besar. Timbul masalah besar. Sampai berujung ke perkelahian. Seadanya senjata tajam di warung itu digunakan. Ada yang bawa pisau, tapi pisaunya itu belepotan lontong karena pisau buat ngirisin lontong itu ya. Ada yang bawa parang yang biasanya mungkin parangnya itu dibuat ngupas itu kulit kelapa. Jadi masih banyak bekas-bekas kulit kelapanya itu. Saya dikeroyok di situ. Sekitar ada 13 orangan. Menghadapi 13 orang ini, termasuk yang ngambil handphone saya tadi. Menghadapi 13 orang ini, kayaknya lebih dari 13 orang itu. Tapi katakanlah 13 orang. Hanya dengan Palungguh Pambuka. Sambil berdiri, saya dikerumunin kan, sambil berdiri. Tapi di jalan tuh udah banyak yang nonton itu, di jalan itu. Motor, sepeda, mobil yang lalu lalang ngelihat ada pertengkaran di situ, pada berhenti, pada nonton itu, pada nonton. Saya posisinya di tengah. Saya lakukan patra Palungguh, kemudian saya bersabda Palungguh Pambuka. Terus menyaksikan itu bagaimana mungkin saya bisa tenang? Ya, lengah sedikit kan bisa cerok gitu kan. Palungguh ini tapi matanya celinang, terus matanya main. Susah sekali. Palungguh Pambuka itu susah sekali. Karena apa? Karena matanya curiga. Ini tadi ada yang pisau, yang parang kan. Ada yang pentung. Susah sekali untuk Palungguh Pambuka itu. Saya berusaha semaksimal mungkin untuk positive thinking. Baik sangka. Baik sangka. Saya berusaha untuk berpikir orang yang bawa parang itu tidak akan tega bacok saya. Orang yang megang pisau itu tidak akan tega nusuk saya. Itu terus yang saya pikirkan. Saya berusaha sambil Palungguh Pambuka itu. Terus seperti itu. Sampai pada akhirnya saya berhasil. Berhasil menjalani kehidupan sesuai yang saya pikirkan tadi loh. Orang itu tidak tega bacok saya, orang ini tidak tega nusuk saya, terus seperti itu. Dan saya dalam keadaan tentram. Ketika saya mencapai puncak itu satu persatu itu pada jatuhnya itu kayak nggak punya tulang gitu ya. Jatuh satu persatu itu kelimpruk gitu terus. Kayak gitu. Dan tidak berselang lama, saya masih dalam keadaan Palungguh. Tidak berselang lama mereka itu merangkang, meraih kaki saya minta ampun, minta pengampunan. Sementara di jalan itu pada teriak, habisi saja, itu begundal dari sini, itu preman di Purwokerto. Di jalan itu teriak-teriak gitu, itu preman itu orang, sambar gelap, ada yang seperti itu juga. Itu berangkang berusaha meraih kaki saya, minta maaf sama saya, minta pengampunan sama saya.
Tapi saya tetap masih dalam keadaan patrap palungguh dan mengucapkan palungguh pambuko terus. Dan kejadian itu ketika saya mencapai titik tentram, tenang, tidak takut, tidak gusar menghadapi itu, tidak gusar. Lah terus pikiran saya ini kan tidak berpikir buruk, tidak berpikir jelek, ya. Itu. Nah, setelah selesai, satu persatu saya raih. Dimulai dari yang ngambil handphone saya. Setelah handphone terpegang di tangan saya, nah saya baru memaafkan mereka semua. Terus saya tinggal pergi. Nah, ini masih berteriak. Berteriaknya apa? Minta disembuhkan. Tolong, tolong, saya sudah tobat, saya tidak akan mengulangi kejahatan lagi. Tolong, tolong. Padahal nggak saya apa-apain. Menurut mereka, mereka itu seperti tidak punya tulang. Jadi nggak bisa berdiri. Nah, dengan ini saya bisa mengartikan bahwa apa yang mereka alami itu seperti diserang dengan ajian lampah lumpuh atau ajian pupu bayu. Mirip seperti itu. Mereka, menurut pengakuan mereka, mereka seperti tidak punya tulang, lemes. Di antaranya ada yang punya ilmu. Yang punya ilmu ngucap, saya berjanji tidak akan mengulangi, yang penting ilmu saya dikembalikan. Katanya seperti itu. Padahal saya tidak melakukan apa-apa, saya hanya melakukan palungguh pambuko. Jadi saya nggak pakai singkir, ketiban itu putih, terlalu aneh. Hanya palungguh pambuko. Itu contoh. Jadi kalau cuma urusan dunia, itu sebenarnya bisa diselesaikan dengan palungguh. Hanya dengan palungguh itu aja udah selesai. Udah tunduk itu dunia. Dunia itu udah tunduk hanya dengan palungguh. Dengan catatan positive thinking atau baik sangka. Palungguhnya sampai selesai. Setidaknya adalah tenang. Itu setidaknya. Tenang, enak rasanya. Nah, kalau palungguh pambuko tidak menyelesaikan, ganti palungguh panutup. Berarti udah parah itu perpisahannya. Ya. Perpisahan antara sedulur papat kalimo pancer itu sudah parah itu. Makanya di palungguh pambuko nggak bisa karena udah parah perpisahannya. Palungguh pambuko tidak mengatasi, ganti palungguh panutup. Palungguh panutup tidak mengatasi, ganti palungguh jati. Kalau sampai ke palungguh jati, tidak mungkin kalau sampai ke palungguh jati. Karena di palungguh jati sudah mengucap sedulur papat kalimo pancer. Yang tidak bisa diingkari oleh sedulur papat kalimo pancer itu sendiri. Kesimpulannya, panjenengan harus berlatih di situ. Patrap samadhi itu nomor 3. Patrap samadhi itu nomor 3. Nomor utamanya adalah palungguh pambukonya panjenengan. Palungguh jatinya panjenengan. Itu nomor utama. Karena patrap samadhi apapun itu bergantung di situ. Pondasinya itu. Pondasinya. Lah kalau palungguh pambuko panjenengan, palungguh jati panjenengan, palungguh panutup panjenengan selalu selesai, ndak gantung, selalu selesai. Mulus apapun laku panjenengan mulus. Tidak akan didatangi yang namanya proses.
Nggak ada. Proses enak itu nggak ada. Yang namanya proses itu pasti nggak enak. Jadi kesimpulannya, agar supaya panjenengan tidak disentuh proses, tidak didekati proses, tidak mengalami proses, maka berusahalah untuk palungguh pambuka atau palungguh panutup atau palungguh jati hingga selesai. Selesainya palungguh jika panjenengan mengalami enak atau mengalami tenang, merasakan enak atau merasakan tenang, itu minimal. Nggih. Selain berlatih menyelesaikan palungguh, panjenengan juga harus berlatih mengubah cara berpikir. Karena nanti setelah selesai manekung atau gembleng, panjenengan menjaga kebersihan otak atau pikiran, kebersihan hati atau batin, kebersihan kelamin atau syahwat. Itu kelakuan panjenengan setelah manekung atau gembleng. Jadi sejak dini panjenengan harus berlatih mengubah cara berpikir. Nggih. Gatel lagi semedi gatel. Ih. Kayak romantis banget. Ih, kayak ada ular gatel nemplek. Jangan gitu. Gatel. Jangan. Dikukur tetap dikukur. Tapi pikirannya positif. Kata-katanya positif. Jangan katakan gatel, katakan enak. Lagi semedi. Di sini kayak ada semut ngeremet-ngeremet gitu ya. Ngeremet-ngeremet. Ini pasti akan mempengaruhi otak kita. Karena kita bukan orang mati gitu loh ya. Kita orang hidup. Lagi semedi kayak ada semut grimit. Berpikir positif. Wahyu Gusti Allah teko. Ya. Jangan berpikir semut. Kok semut sebut sing ana tupe kae. Jangan berpikir seperti itu. Wahyu, jimat Gusti Allah ngowahi jimat iki. Gitulah Gusti Allah ngowahi duit atusan iki. Gitu. Namanya itu loh caranya. Pinggangnya pegel kaya ana linggise. Kaya-kaya niki gadane Gusti Allah. Wesi kuning iki. Kena matur suwun Gusti Allah diwene wesi kuning, gada wesi kuning. Gitu loh caranya. Apapun prosesnya pasti akan mempengaruhi otak kita. Engko lah nganggo bahasa spiritual jenengan kurang paham. Tak nganggo bahasa sederhana wae. Soalnya selama ini banyak yang kurang klik di situ. Dikiranya berlebihan padahal sesederhana itu. Bokongnya panas, lagi duduk sila bokongnya panas. Ojo tersinggung bapake. Ya, bokongnya panas. Enggak, aku bilang. Jangan katakan panasan, jangan. Enake duduk di atas spring bed. Gitu ya. Kita berpikir positif kan. Itu contoh-contoh berpikir positif, berpikir baik itu seperti itu loh. Jangan katakan bokongnya panas semelet, jangan. Ya. Caranya seperti itu. Lah wong ora ana pajak ya kan nggak ada pajaknya sih Pak. Apa sih? Kenapa takut? Ya. Kenapa takut? Kenapa ragu? Nggak ada pajaknya, nggak bayar pajak. Juga nggak melanggar undang-undang kan? Pondasi patrap samadhi kita adalah palungguh. Pambuka itu pondasinya. Palungguh pambuka adalah pondasi daripada laku spiritual hakikat hidup yang sedang kita kaji bersama. Palungguh panutup adalah atapnya
Laku spiritual hakikat hidup yang sedang kita kaji bersama. Sedangkan Palungguh Jati adalah tiang-tiangnya dari laku spiritual hakikat hidup yang sedang kita kaji bersama. Jangan lupa itu. Urusan duniawi hanya cukup dihadapi dengan 3 palungguh itu. Udah cukup itu. Nggak sebanding kalau panjenengan sampai menggunakan kunci, paweling, mijil, singgir. Nggak sebanding. Eman-eman. Karena hanya dengan Palungguh Pambuka atau Palungguh Panutup atau Palungguh Jati, urusan masalah duniawi itu bisa selesai. Dan panjenengan tidak capek karena yang menyelesaikan adalah sedulur papat kalimo pancar panjenengan sendiri yang dalam keadaan sudah manunggal. Nggih? Nggih. Harus mulai praktek nggih, harus mulai dirubah ini. Mindset. Apa mindset? Iya benar mindset. Cara berpikir atau pola berpikir ini harus diubah. Karena nanti kedepannya panjenengan menjaga kebersihan otak atau pikiran, hati atau batin, kelamin atau syahwat. Kalau tidak segera diubah nanti panjenengan cenunuan di sana. Maksudnya menjaga kebersihan otak atau pikiran ini apa? Bapak aku ora tau nginceng wong atus mudong. Oh berarti sudah terjaga. Bukan kan itu. Cara berpikir kita yang apa yang kita ndak sukai, ndak mau, ndak ingin. Ini loh jangan sampai menjadi pemikiran otak kita. Jangan sampai hilangkan itu. Wong ndak suka kan, ndak suka, ndak ingin, ndak mau toh buang. Ndak suka, ndak mau, ndak ingin kok ditaruh di sini terus. Ya mbulet ning kono ae. Buang itu. Nggih. Kadangan kita malam ini cukup. Terima kasih dan tercerahkan kita semua. Nggih.